Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani. Nah, ini adalah hasil di mana berkebun di belakang rumah secara organik, teman-teman ya. Dan saya akan memanen hasilnya, teman-teman ya. Hasil bertani dari organik itu memanen sayuran sawi ya, teman-teman. Bisa dilihat ya, sawinya daunnya itu sangat lebar-lebar. Nah, tuh. Jadi organik itu sebenarnya tidak kalah dengan kimia. Cuman prosesnya yang agak lama ya untuk organik, teman-teman. Sedangkan untuk kimia, sifatnya kimia itu instan dan siap untuk dicerna oleh tumbuhan kita, tanaman kita, itu ya teman-teman. Kalau organik membutuhkan dekomposisi, jadi butuh lama ya teman-teman ya untuk menjadi tanah kita subur ya. Di video saya sebelumnya kan sudah saya tunjukkan pada teman-teman, jika ingin bertani secara organik, yang langkah awalnya itu adalah pengondisian tanah dulu. Nah, bisa ditaruh kompos ya, kompos kandang. Nah, dengan catatan kompos kandang ini harus bisa steril dari biji gulma. Kalau tidak nanti yang tumbuh adalah gulmanya semua, teman-teman ya. Di situ. Nah, caranya gimana nanti akan saya kasihkan videonya di deskripsi ya teman-teman ya. Akan saya taruh situ maupun di atas pojok kanan di link sini ya teman-teman ya. Nanti akan saya kasihkan bagi yang baru menemukan video kali ini. Oke. Nah, ini hasilnya teman-teman, sangat luar biasa sawi organik ya. Nah, daunnya pun lebar-lebar dan segar-segar sekali. Nah, tentunya pasti enak, tidak ada kandungan kimia pada tumbuhan ini, pada sawi ini teman-teman. Oke. Tuh. Nah, langkah awal sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nanti langkah keduanya gimana? Jadi menunggu tanaman yang saya sebar kemarin teman-teman ya. Seperti di video kali ini ada juga itu banyak hijau-hijau itu yang tumbuh itu teman-teman, kecil-kecil, masih kecil ya. Itu umur sekitar 2 minggu kurang lebih, kurang ya teman-teman, 2 minggu belum ada. Itu sudah segitu. Nanti kalau sudah setinggi sekiranya selututnya orang dewasa, nanti kita akan panen, kita olah lagi tanahnya agar menjadi subur dan meningkatkan hasil panennya pada lahan kita. Jadi itu pengganti nitrogen teman-teman ya. Tumbuhan yaitu bernama tumbuhan oro-oro, itu pengganti nitrogen ya. Ini ngomongnya agak keliputan teman-teman, tapi tidak masalah ya. Oke, banyak sekali ya yang bisa diambil pada video kali ini dan bisa dimengerti ucapan saya teman-teman ya. Jadi bahwasanya kalau kita bertani itu tidak harus mempunyai ladang yang luas. Di belakang rumah pun bisa teman-teman ya. Bisa kita manfaatkan, bisa menghasilkan juga teman-teman ya tentunya. Menghasilkan apa? Jadi kalau tumbuhan kita itu subur, otomatis akan panen teman-teman ya. Kita tanam apapun akan mudah di lahan kita. Dengan catatan tanah kita sudah terkondisikan yaitu dengan bahan organik ya, bahan-bahan organik yang sifatnya organik, yang sifatnya bisa dikomposisi teman-teman pada bakteri-bakteri. Nah, disitulah banyak unsur haranya teman-teman ya. Meskipun tidak seperti kimia, kalau kimia kan instan teman-teman ya, sifatnya instan. Kalau organik ini tidak teman-teman, butuh proses, butuh dekomposisi ya. Nah itu, oke, ini hasilnya teman-teman, saya kasih tunjuk pada teman-teman ya. Nah, ini tumbuhan oro-oronya itu teman-teman. Nah, sangat luar biasa, segar-segar sekali teman-teman sawinya. Tuh. Gimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar ya. Nah, kenapa kok tidak dipanen semua Pak sawinya? Jadi gini teman-teman. Saya ini seperti ini ya. Ini terkena layu ya teman. Bakteri layu ini bukan dari akar ya, melainkan ini kalau di tumbuhan terong di batangnya teman-teman ya. Ini. Ya kalau organik ya pasti ada ini ya teman-teman ya, tidak kimia saja. Biasanya kalau organik memang tidak sebanyak seperti kimia untuk kasus seperti ini. Nanti akan saya matikan saja, saya cabut saja itu teman-teman, supaya tidak menyebar ke teman yang lain. Nah oke, kita sisakan ini untuk bibit. Kita kembali lagi ke tadi ya teman-teman ya, untuk bibit. Alasannya kenapa kok untuk bibit Pak? Jadi ini tanaman sawi ini sudah beradaptasi dengan tanah di belakang rumah ini ya teman-teman ya. Tuh daunnya lebar sekali.
Nah, otomatis dia tidak perlu beradaptasi lagi ketika nanti ada bijinya yang kita tanam di lahan ini. Nah, ini tanaman terong juga, cabenya pun sudah tinggi. Nah, ini yang kemarin ya teman-teman, yang saya potong pucuk itu sudah terkena hama, lalu saya kondisikan sudah normal lagi ya teman, tidak ada satupun hamanya. Tuh, banyak sekali teman-teman ya. Untuk anakannya, anakan atau cabangnya teman-teman, banyak sekali cabai ini. Nah, ini saya sudah potong pucuk. Nanti yang masih kecil, yang umur baru 2 mingguan teman-teman ya. Nah, seperti sebelah sini ada teman-teman. Nah, ini nanti juga akan saya potong pucuk juga, yang sebelah cabai, sebelah terong ini teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, sudah ada buahnya, kita buang saja teman-teman buahnya ini, agar apa? Fase vegetatifnya supaya bisa lebih agak tinggi lagi. Kita yang cari vegetatifnya dulu, baru generatifnya teman-teman. Kalau tanaman terong cabai yang sudah ada itu ada teman-teman yang generatif ya. Dan tanaman tomat cherry saya sudah mulai generatif. Tuh. Jadi banyak sekali tanaman di belakang rumah yang saya tanam teman-teman. Ya. Oke, kita kembali lagi ke tadi masalah bibit. Kenapa kok saya bikin bibit? Karena yaitu sudah beradaptasi dengan tanahnya ya teman-teman ya. Nih saya potong pucuk teman-teman untuk tanaman cabenya. Agar apa? Harapannya nanti cabangnya itu banyak. Tuh. Ya. Nih. Wah, kapan tidak sayang Pak dipotong. Nah, kalau petani cerdas pasti tahu ya kenapa kok dipotong pucuk, alasannya kenapa. Ya, nanti akan saya buatkan videonya juga teman di video selanjutnya ya. Tuh, sangat subur sekali kenapa kok dipotong pucuk itu ya. Nah, kalau petani cerdas pasti tahu ini teman-teman ya, maksud dan tujuannya apa. Oke, kita kembali lagi ke pembicaraan kita yang tadi teman-teman tentang bibit. Ya, yaitu bibit sudah beradaptasi dengan tanah kita. Nah, contohnya seperti ini. Kita sendiri kalau merantau ke tempat lain teman-teman, otomatis kita akan beradaptasi dulu. Sama seperti tanaman ini, itu ya, butuh adaptasi. Nah, kalau sudah adaptasi ya sudah, kita akan hidup di sana pun enak. Itu loh. Sama seperti tanaman ini. Oke, ini tadi yang saya bilang tomat cherry saya. Itu ya, sudah mulai generatif teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Ini tanahnya sangat subur sekali karena banyak sekali yang saya masukkan di dalam tanah ini bahan-bahan organik. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan pada teman-teman tentang berkebun di belakang rumah. Itu sangat menyenangkan ya teman-teman ya. Tentunya sebagai petani-petani tidak usah mengeluh ya. Kita dimanapun bisa bertani dengan lahan seminim mungkin, terutama bagi warga perkotaan ya. Tuh. Oke. Oke, saya akhiri video kali ini dan semoga bermanfaat dan bisa diambil sisi positif pada video kali ini. Saya akhiri, sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang pertanian ya teman-teman, yaitu banyak sekali pertanian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.